Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Saya tetap mengharapkan dukungan Anda untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, memberi komentar di kolom komentar, mensubscribe jika belum disubscribe, dan menekan tombol lonceng, dan membagikan video ini ke kenalan dan rekan-rekan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita semakin dekat dengan Hari Raya Natal. Seperti dalam video sebelumnya, maka saya kali ini juga mau mengajak kita untuk memaknai Natal yang akan datang justru dengan hal-hal praktis yang sebenarnya sudah cukup biasa kita lihat. Namun, harus kita akui, tak jarang belum kita ketahui maknanya secara tuntas. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pohon Natal, khususnya pohon Natal yang khas Gereja Katolik. Mungkin ada yang beranggapan bahwa pembahasan kita ini terkesan remeh dan gampangan, bahkan dianggap sebagai bagian dari manipulasi Natal. Natal dikatakan dimanipulasi dengan konsep-konsep kandang Natal dan pohon Natal sehingga menghilangkan makna Natal sebenarnya. Nah, pembahasan ini dianggap superficial, yaitu menyangkut hal-hal permukaan, hal-hal lahiriah, tidak menyentuh ke kedalaman makna. Nah, karena itu, saya harap kita yang menonton video ini mengerti bahwa video-video yang kita sampaikan bukan hanya berhenti pada yang superficial sebagaimana yang dikatakan. Karena dalam video-video kita, saya justru mau mengajak kita masuk ke kedalaman dengan ke makna yang terdalam, khususnya dengan makna Natal ini, yaitu dengan hal-hal yang memang sekilas terkesan superficial atau hanya sebagai hal-hal yang tampak di permukaan. Namun, sesungguhnya kita tidak hanya berhenti pada yang terlihat oleh mata saja, pada yang superficial ini, namun lihatlah dalam penjelasan video-video ini, kita mengajak untuk melihat makna terdalam dari barang-barang, dari hal-hal, dari tanda-tanda lahiriah yang ada di sekitar kita, khususnya terkait dengan Natal. Saya harap tujuan dari video ini sungguh tercapai. Karena memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, gereja kita, Katolik, sangat kaya dengan tanda-tanda lahiriah. Tanda-tanda lahiriah itu bukan dimaksudkan sekedar sebagai tanda lahiriah saja, apalagi sebagai berhala, melainkan tanda lahiriah yang kita punya ingin membantu kita, membawa kita bergerak masuk ke kedalaman makna iman kita. Saya pikir inilah yang kita sedang capai, dan saya senang bahwa pada umumnya video-video ini rasanya cukup diminati oleh para saudara-saudari terkasih. Jika Anda memperoleh sesuatu yang menguatkan iman Anda, sesuatu yang berguna bagi kedalaman iman Anda, silakan tulis pengalaman itu di kolom komentar untuk mendukung channel ini. Ya, kita mau bergerak dari yang superficial, dari hal-hal yang kelihatan di permukaan menuju ke kedalaman makna. Nah, karena ini memang merupakan satu katekesi yang menarik, mengajak umat melihat apa yang di sekitarnya, yang biasa di sekitarnya untuk masuk ke kedalaman makna itu. Karena kita berangkat dari yang sederhana dan dianggap remeh. Lihatlah, Paus Fransiskus, paus kita saat ini, menuliskan surat tahun 2019, yaitu Admirabile Signum, yaitu ajakan bagi umat Katolik untuk menghidupi tradisi kandang Natal. Tentu Paus bukan berhenti hanya pada kandang Natal yang superficial, melainkan Paus mengajak kita melihat maknanya dari apa yang bisa kita lihat lewat mata kita, yaitu kandang Natal. Demikianlah Paus mengajarkan satu pola katekese kepada kita dalam masa Natal ini. Dalam video ini, saya mengajak kita untuk mengorek misteri yang ada pada apa yang sudah biasa kita lihat terkait Natal, yaitu pohon Natal. Beberapa pertanyaan saya ajukan untuk memancing pengetahuan kita. Pertanyaan-pertanyaan praktis yang mungkin bisa dapat kita jawab dengan cepat, tapi juga sering juga tak dapat kita jawab lantaran tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Misalnya, apakah pohon Natal itu khas Protestan
atau Katolik? Pertanyaan ini berangkat dari pemahaman akhir-akhir ini, pernyataan akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa pohon Natal adalah khas Protestan dan kandang Natal lah yang khas Katolik. Benarkah demikian? Pertanyaan lain, kalau pohon Natal itu khas Katolik, lantas pohon Natal yang bagaimana yang dimaksudkan sesuai dengan ajaran gereja kita? Kita mau menjawab pertanyaan praktis itu sembari membawa kita pada kedalaman makna pohon Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pohon Natal pada faktanya adalah tradisi gereja kita yang dapat kita lihat dari dokumen resmi gereja kita ialah Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, Asas-asas dan Pedoman. Di sana disebutkan bahwa baik kandang Natal maupun pohon Natal adalah bentuk kesalehan umat yang diakui dalam gereja kita. Buku ini adalah dokumen resmi dalam gereja kita. Dengan demikian, gereja secara resmi menyatakan bahwa dalam gereja Katolik pun ada tradisi pohon Natal. Karena itu, lihatlah di halaman Basilika Vatikan yang merupakan pusat Katolikan, biasanya dipasang pohon Natal yang adalah pohon cemara yang sangat tinggi dengan lampu Natalnya. Pohon Natal disandingkan dengan kandang Natal pada masa Natal di Vatikan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tidak berhenti pada pernyataan bahwa dalam Katolik itu ada pohon Natal. Kita mau bergerak lebih dalam lagi melihat maknanya. Dalam direktorium kita disampaikan bahwa pohon Natal merupakan kesempatan yang bagus untuk doa keluarga. Nah, ternyata salah satu sasaran gereja dengan tradisi pohon Natal adalah untuk menghidupkan doa dalam keluarga. Apa maksudnya? Dengan ini kita mengerti bahwa bagi orang Katolik, pohon Natal bukan sekedar dekorasi, sebagaimana dalam gereja-gereja lain. Kalau hanya sekedar dekorasi, tentulah rasanya sangat sayang untuk membuang-buang uang membeli pohon Natal dan hiasannya. Pohon Natal dalam gereja Katolik adalah bentuk kesalehan untuk meningkatkan hidup doa keluarga pada masa Natal. Kok bisa pohon Natal digunakan untuk kesempatan doa keluarga? Ya, karena dalam direktorium kita disebutkan makna pohon Natal itu sendiri, yaitu sebagai simbol dari pohon yang tumbuh di Taman Eden. Pohon di Taman Eden adalah pohon kehidupan. Maka ketika kita melihat pohon Natal, kita mengingat kehidupan yang berasal dari Allah sendiri. Selain itu, dalam direktorium kita disebutkan juga bahwa pohon Natal mengingatkan kita akan pohon salib Kristus. Kristus sekaligus adalah kehidupan sejati itu, yang lahir dari tunggul insani, perawan Maria, pohon yang selalu hijau dan berbuah lebat. Lihatlah bahwa pohon Natal dalam dokumen resmi kita disebutkan bukan hanya sebagai dekorasi, melainkan sumber pohon kehidupan, yaitu Yesus sendiri dan juga pohon salib. Karena simbol kehidupan itulah, maka pohon Natal wajarnya adalah pohon cemara yang berwarna hijau. Mengapa pohon cemara dan harus berwarna hijau? Karena pohon cemara adalah satu-satunya pohon yang bertahan di tengah musim apapun, termasuk musim salju. Pada musim salju atau musim dingin, pohon-pohon akan berguguran bahkan mati. Tinggal pohon cemara lah yang tetap tahan dan hijau. Seperti itulah kehidupan yang senantiasa hijau dan hidup. Dan pohon itu tidak cukup hanya berwarna hijau. Pohon itu disebutkan dalam direktorium berbuah lebat. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dari apa yang disebutkan dalam direktorium ini, kita bisa melihat bahwa ciri khas pohon Natal Katolik adalah pertama, terbuat dari tumbuhan cemara yang hidup sejauh bisa kita upayakan. Kedua adalah berwarna hijau, yaitu simbol daun cemara yang selalu hijau dalam musim apapun. Dan kemudian di sekitar pohon itu, menurut direktorium tadi, ada buah-buah yang sering kita tunjukkan dengan bingkisan-bingkisan. Direktorium sendiri menyebutkan bahwa di pohon Natal Katolik bisa ditambahkan bingkisan-bingkisan
itu biasanya ditempatkan di bawah pohon Natal. Dan yang menariknya, dalam direktorium disebutkan bahwa bingkisan yang disediakan di bawah pohon Natal bukan hanya bagi anggota keluarga di mana pohon Natal itu berada, melainkan direktorium menyebutkan bahwa hendaknya bingkisan yang ada di pohon Natal itu juga disiapkan bagi kaum miskin. Karena kaum miskin menurut gereja kita adalah bagian utuh dari keluarga Kristiani sendiri. Nah, pesan yang sangat indah dari pohon Natal yang sungguh menunjukkan simbol kehidupan, yaitu Kristus yang berbagi kehidupan bagi kita. Nah, apa yang saya jelaskan ini kiranya menyelamatkan makna Natal dan secara khusus makna pohon Natal itu sendiri. Karena apa? Karena saat ini pohon Natal itu telah muncul di mana-mana. Bahkan seperti saya sebutkan dalam video sebelumnya, pohon Natal itu telah dijadikan ajang bisnis, yaitu dengan sengaja dipasang di mal-mal dan pusat perbelanjaan dalam rangka membangkitkan nafsu belanja konsumen di musim Natal. Padahal pohon Natal dalam tradisi Katolik bukan sekedar dekorasi, melainkan suatu wujud doa, suatu wujud iman yang punya kedalaman, yaitu simbol Yesus sendiri dan kehidupan yang berbuah, khususnya bagi kaum miskin. Maka jangan lupa membuat kado di bawah pohon Natal bagi anggota keluarga, juga bagi kaum miskin yang adalah wajib merupakan anggota keluarga kita. Selain itu, dengan mengetahui maknanya ini, kita tidak lagi hanya berhenti untuk menjadikan pohon Natal sebagai tempat selfie, tempat berfoto, melainkan ini adalah wujud doa, wujud iman. Dan kita bisa mengevaluasi apa yang terjadi saat ini. Kreativitas di beberapa tempat mengubah konsep pohon Natal. Pohon Natal bukan lagi pohon cemara yang sungguh tumbuhan, melainkan kian tergantikan dengan pohon-pohonan alias pohon buatan. Yang paling perlu kita kritisi adalah pohon Natal yang semakin jauh dari unsur tumbuhan. Misalnya dengan membuat pohon Natal dari pohon botol-botol bekas, kaleng-kaleng, tali, kain, dari besi-besi dan sebagainya, semakin membuat kabur bahwa pohon adalah tumbuhan. Bahkan warna hijau tidak tampak lagi dari pohon Natal yang dibuat dengan berbagai kreativitas. Ada yang membuat pohon-pohon itu dominan berwarna putih mengingat salju yang ada. Padahal unsur warna dalam pohon Natal yang utamanya adalah dominan hijau. Tentu pohon Natal yang kreatif itu punya nilai tersendiri. Tapi hati-hati bahwa kita kehilangan makna yang diharapkan gereja dari pohon Natal. Jika pohon Natal tidak lagi tumbuhan, bahkan tidak lagi menyerupai tumbuhan, maka unsur kehidupan yang menjadi makna pohon Natal semakin kita lupakan. Apalagi jika warnanya semakin tergantikan dengan warna lain. Direktorium tidak menyebutkan unsur-unsur lain dari pohon Natal, misalnya cahaya yang sering dilambangkan sebagai cahaya Kristus dan simbol bintang yaitu bintang Majus, simbol bintang Kristus. Pohon Natal semakin tersebar ke mal-mal dan hati-hati bahwa hal ini bisa menggeser makna dari pohon Natal itu sendiri, yaitu kehidupan dan salib Kristus. Demikianlah video kita pada saat ini. Mudah-mudahan membantu kita mempersiapkan Natal, khususnya dengan mencoba mendalami makna Natal lewat barang-barang yang dianggap biasa dan superficial. Dengan barang-barang lahiriah ini, kita bergerak masuk ke kedalaman iman kita. Nantikan dalam video selanjutnya sejarah pohon Natal, sehingga kita melihat apakah ini sungguh tradisi dalam gereja Katolik. Selamat mempersiapkan merayakan Natal, menyiapkan pohon Natal kita sebagai wujud doa dan iman kita, tentu dengan kriteria dari gereja kita. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.